Halo, selamat datang di channel saya Excel Amatiran. Kembali pada video kali ini kita akan belajar lagi cara kerja yang lebih cepat, yang lebih efektif dari 8 shortcut Excel agar kerja jadi lebih cepat, yang wajib teman-teman tahu. Jadi kerja di Excel itu kadang-kadang kita bisa 1 detik selesai ya, kalau kita tahu triknya. Tapi kadang kalau kita nggak mengerti caranya, jadi panjang, bisa sampai berjam-jam. Nah, ini untuk teman-teman yang masih pemula. Untuk kali ini saya akan mengajarkan 8 shortcut Excel yang kalau kita udah biasa menggunakannya, ini kita benar-benar meminimize penggunaan mouse ya. Jadi kita semua pakai keyboard. Nah, seperti ini. Contoh kita bahas satu-satu. Pertama adalah kontrol panah. Ini gunanya untuk memindahkan posisi kursor dengan cepat sesuai dengan panah yang ditekan. Jadi kontrol plus pilih tanda panahnya di keyboard. Langsung kita ke dalam contoh datanya. Seperti ini, kontrol panah itu tujuannya gini. Ini data jumlahnya banyak. Kalau kita lihat di bawah kurang lebih ada 500, 600, 700 row. 800 row, sorry. 800 row. Nah, bagaimana cara kita? Kalau kita nggak ngerti caranya untuk naik ke atas dengan cepat, kita akan tekan tanda panah atas seperti ini. Kalau teman-teman masih belum terbiasa pakai Excel akan seperti ini. Nah, ini akan makan waktu sekali untuk sampai dengan di row pertama kalau caranya seperti ini. Kedua, mungkin teman-teman bisa pakai patch up. Nah, ini sedikit lebih cepat. Tapi sama berkali-kali juga. Kalau teman-teman patch up atau patch down, kalau teman-teman datanya 50.000 row, sama juga, akan capek juga untuk mencet patch down atau patch up-nya. Nah, ini saya akan mau mengajarkan bagaimana caranya kita kembali dengan cepat ke atas atau ke bawah. Ini contoh ya. Data ini kan ada 800 ke bawah. Kalau kita mau ke di dalam kolom D ini, kita mau ke posisi paling bawah di kolom D. Bagaimana caranya? Kita taruh kursor kita di sini di D6. Kita tinggal tekan seperti yang tadi, kontrol plus panah bawah. Nah, dia langsung ke bagian paling bawah di row 811. Jadi gampang sekali caranya. Kalau kita mau naik ke atas bagaimana? Kontrol panah atas, dia akan kembali lagi ke atas. Kalau kita bagaimana mau ke samping kanan, ke kolom H ini dengan cepat, misalnya kolomnya ini banyak sekali ke kanan ya. Dari sebelah kiri ini kita tinggal kontrol panah kanan. Nah, dia akan ke posisi terakhir yang ada isinya, selnya. Yang terakhir dia akan sampai di sini. Nah, kalau mau balik lagi ke kiri, tinggal kontrol panah kiri. Jadi sangat mudah. Yang kedua, berikutnya kita lihat ya. Yang kedua, kontrol shift panah. Ini gunanya untuk menyorot isi sel dengan cepat sesuai dengan panah yang kita tekan. Jadi seperti ini. Kalau tadi kan cuma kontrol panah bawah, kontrol panah atas ya teman-teman. Nah, kalau yang ini saya ajarkannya kalau kita mau mengcopy misalnya. Jadi mencetnya harus kontrol shift panah bawah ditambah shift untuk ngebloknya. Nah, misalnya teman-teman mau copy, pindahin ke kanan. Jadi caranya kontrol shift panah bawah, kan sudah keblok semua nih kolom D. Tinggal kontrol C, pindahkan. Misalnya kita taruh sini, kontrol V. Nah, dia akan pindah langsung. Jadi kurang lebih sama seperti yang tadi, cuma dia pakai shift untuk ngebloknya kalau kita mau copy. Kalau kita kepentingan mau mengcopy yang ada di dalam selnya, pakai cara yang kedua. Jadi udah 2 fungsi nih teman-teman ya. Yang berikutnya lagi nomor 3 nih, Ctrl X terus Ctrl V, ini untuk memindahkan isi sel seperti tadi. Jadi misalnya kita mau memindahkan dari sel G ini, kita mau pindahkan ke J di sini. Caranya seperti tadi. Nah, seperti saya ajarkan awal, jadi ini kepake nih 2 ini teman-teman. Ini terpakai sekali. Jadi Ctrl Shift-nya ini kita harus pakai, terus kita baru yang ini nomor 3. Nah, begini caranya. Kita mau pindahkan seluruhnya, misalnya dari sini ya, item description, semua satu kolom ini untuk pindah ke sini. Caranya adalah Ctrl Shift panah bawah. Nah, dia akan ke bawah semua dari atas sampai bawah. Setelah itu kita tekan Ctrl X, gerakan kursornya kemana kita mau pindahkan, bisa ke kanan, bisa ke kiri,
Kalau misalnya kita mau taruh di kolom J, berarti kita akan letakkan Ctrl V. Nah, ini kita nggak menggunakan mouse nih teman-teman ya. Jadi benar-benar pakai keyboard aja seperti tadi. Oke, kita balikin ke awal lagi. Jadi udah ya, sampai dengan nomor 3. Jadi Ctrl X, Ctrl V ini sebenarnya cut cell. Jadi dia memindahkan. Kalau saya ulang nih, misalnya ini juga bisa Ctrl X, Ctrl V. Nah, seperti itu caranya. Oke, berikutnya Ctrl Z. Nah, misalnya setelah kita pindah-pindah seperti tadi nih, Ctrl X, Ctrl V, setelah itu saya mau pindah grupnya, kita blok dari atas seperti tadi ya, Shift, Ctrl, panah bawah, Ctrl X, Ctrl V, seperti ini. Terus setelah ini kita mau balikin lagi ke awal, bagaimana caranya ya? Nah, ini adalah yang tadi berikutnya, yang nomor 4, Ctrl Z. Gunanya untuk reverse, mengulang atau undo. Jadi posisinya di sini kita tinggal taruh terserah di mana kursornya, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, seperti itu. Ctrl Z ya. Jadi Ctrl Z itu untuk membalikan ke awal. Contoh, misalnya saya hapus di sini. Nah, saya tekan lagi Ctrl Z, dia akan kembali muncul. Itulah Ctrl Z undo ya. Berikutnya di sini ada lagi berikutnya Ctrl minus. Ctrl minus itu untuk menghapus kolom dengan baris dengan cepat. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu shortcut ini, cara ngedelete satu kolom ini caranya adalah klik kanan ya. Delete kolom, seperti itu caranya. Jadi ada berapa step tuh? 1, 2, 3 step ya, seperti itu. Dengan mouse kalau itu. Nah, ini kalau ini saya mengajarkannya karena ini shortcut. Ini menggunakan keyboard aja cukup. Jadi misalnya saya mau mendelete ini nih ya, yang grup ini, ALU ini ya. Kita tinggal tekan Ctrl minus. Setelah itu pilih kolom. Kalau kita mau hapusnya kolom. Kalau kita mau hapusnya row, kita blok yang mau hapus, misalnya kita blok ini, misalnya 4-5 sel ini kita akan hapus, Ctrl minus. Kita pilihnya di sini row. Nah, seperti itu gunanya Ctrl minus. Jadi dia bisa menghapus row, dia bisa juga menghapus kolom. Kita balikan ke awal ya. Pakai Ctrl Z. Nah, berikut lagi adalah Ctrl 0. Ini 0 ya, bukannya sorry. Ini 0 maksudnya, bukan O, Ctrl 0 ya. Untuk menyembunyikan kolom. Nah, ini juga shortcut sama teman-teman. Jadi misalnya saya mau tutup nih item description ini, caranya gimana? Kita taruh aja kursornya, kita letakkan di mana kita mau menutup, mau menghide. Cara menghide-nya jadinya Ctrl 0. Nah, dia langsung tertutup seperti itu. Nah, kalau kita mau membalikan, Ctrl Z. Kita balik lagi. Saya mau tutup yang ini nih ya, yang H ini. Taruh, kita punya kursor di kolom H, Ctrl 0. Maka dia akan terhide, bukan terdelete ya kalau ini hide. Oke, berikutnya Ctrl L. Nah, kalau teman-teman mau membuat tabel dengan cepat, shortcutnya dengan menggunakan Ctrl L. Caranya gimana? Misalnya kita mau membuat 3 tabel di sini ya. Kita blok seperti ini. Tekan Ctrl L. Setelah itu enter. Nah, langsung keluar seperti ini teman-teman. Jadi judul tabelnya silahkan diganti. Misalnya ini nama, alamat, kota, provinsi misalnya. Nah, selesai di sini, berikutnya tab, dia akan turun. Nah, dia akan terus seperti ini. Nah, ini cara cepat membuat tabel. Berikutnya adalah Ctrl F ya. Ctrl F itu ada 2, kebagi 2. Ada find dan replace. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita delete dulu ya. Pertama yang find dulu. Di dalam satu data ini kan ada banyak data. Kalau find itu tujuannya kita untuk mencari kata-kata yang sesuai kita mau cari. Misalnya dalam sini ya, dalam kolom ini kita mau cari
yang tulisannya ada DB. DB itu dark brown ya. Bagaimana caranya? Kita tekan di mana saja terserah ya. Misalnya kalau kita maunya fokusnya benar-benar di kolom ini saja, maka kita blok dulu. Klik kolom G-nya. Setelah sudah terblok seperti ini, kita pilih Ctrl F. Nah, setelah itu apa kata-kata yang kita mau cari di sini? Misalnya di sini kita mau cari tulisan profile. Nah, tulisan profile otomatis akan terlihat yang warna putih itu. Nah, jadi kita bisa mudah mencari karakter yang kita mau cari dengan fungsi find. Nah, sekarang kalau fungsi replace itu buat apa sih? Nah, kita bisa misalnya kita mau nih dalam satu kolom ini kan ada tulisan profile nih. Profile-nya kita mau ganti nih semua secara cepat. Nah, itu dapat menggunakan fungsi replace. Jadi kita blok dulu ya seperti yang saya ajarkan tadi di awal. Ctrl Shift panah bawah. Kita ganti tulisan profilnya. Ctrl F. Setelah itu kita pilih di sini, file-nya kita ganti replace. Profilnya ini kita ganti, misalnya kita mau ganti PF, profilnya jadi PF. Nah, kita replace all. Nah, semua nanti akan berubah menjadi PF tuh seperti tadi, teman-teman. Tulisan profilnya jadi PF semua dalam kolom G. Ya, oke, jadi mudah sekali ya, teman-teman, untuk menggunakan shortcut ini. Saya yakin sekali, saya sering sekali menggunakan ini dalam proses pengolahan data, dan ini sangat sekali membantu mempercepat kecepatan kita. Jadi kita jarang pakai mouse kalau kita sudah hafal 8 shortcut ini. Oke, saya harap video ini berguna bagi teman-teman semua. Silahkan subscribe channel ini jika ini berguna. Bisa juga sekalian juga untuk like dan nantikan video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih.